Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Elza Rahmawati. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai langkah-langkah uji regresi intervening melalui SPSS. Sebelum masuk ke tutorialnya, teman-teman tahu nggak sih apa itu regresi intervening? Nah, regresi intervening itu adalah analisis yang digunakan untuk melihat pengaruh tidak langsung suatu variabel terhadap variabel lain melalui variabel perantara atau mediasi. Nah, dalam kali ini variabel penelitiannya itu X-nya itu lingkungan kerja, Z satunya itu kepuasan kerja atau intervening satunya itu kepuasan kerja, dan intervening 2 atau Z2 nya itu motivasi kerja, dan Y nya itu prestasi kerja. Nah, dalam penelitian ini lingkungan kerja itu tidak langsung mempengaruhi prestasi kerja, tetapi melalui dua variabel intervening, yaitu kepuasan kerja dan motivasi kerja. Baik, selanjutnya kita sudah masuk ke SPSS. Nah, data yang kita gunakan itu kita bisa lihat di variable view. Nah, karena saya sudah mendapatkan data, contoh datanya, kita langsung masukkan aja ke SPSS. Nah, kita melihat di sini tuh labelnya ada lingkungan kerja, kepuasan kerja, motivasi kerja, dan prestasi kerja. Nah, semua variabel itu sudah berbentuk data interval dan siap dianalisis dengan regresi linier. Penelitian kali ini itu lingkungan kerja itu sebagai variabel awal dan kepuasan kerja serta motivasi kerja itu sebagai variabel intervening, sedangkan prestasi kerja itu sebagai variabel akhir. Nah, model sederhananya itu kita bisa asumsikan sebagai lingkungan kerja itu mempengaruhi kepuasan kerja, dan kepuasan kerja itu mempengaruhi motivasi kerja, dan motivasi kerja mempengaruhi prestasi kerja. Nah, karena variabel interveningnya lebih dari satu, seperti yang sudah saya katakan di awal, analisis yang kita lakukan itu akan bertahap, bukan sekali regresi. Nah, oke, lanjut untuk regresi tahap pertama, yaitu kita bisa masuk ke, kita lihat data view. Nah, dari sini ya kita mempunyai 70 data. Nah, untuk analisisnya kita klik analyze, terus regression, habis itu ke linear. Nah, setelah itu masuk, karena ini tahapan regresi yang pertama, kita lakukan analyze untuk yang kepuasan kerja. Kepuasan kerja itu kita taruh di dependent. Nah, untuk yang lingkungan kerja kita itu taruh di independent. Nah, lalu kita klik OK saja. Nah, ini untuk outputnya seperti ini. Nah, bisa dilihat di model summary itu nilai R² itu sebesar 0,317, yang artinya itu lingkungan kerja mampu menjelaskan 31,7% variasi kepuasan kerja. Nah, sedangkan di ANAVA nilai R²-nya itu sigmanya itu sebesar 0,00, yang berarti itu lebih kecil dari 0,05, yang berarti model regresinya itu layak digunakan. Lanjut ke tabel koefisien. Nah, koefisien regresi ini bernilai positif dan signifikan, sehingga lingkungan kerja itu berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja. Nah, seperti itu. Oke, lanjut kita bahas ke yang selanjutnya. Kita melakukan regresi tahap yang kedua, yaitu dengan cara klik analyze lagi, terus kita klik regression, terus linear. Setelah itu, nah ini kan kita yang pertama kita balikin aja. Nah, untuk regresi yang tahap 2 itu antara kepuasan kerja dan motivasi kerja. Nah, untuk motivasi kerja kita taruh di dependent. Nah, untuk independennya itu kepuasan kerja. Ini kita taruh sini. Nah, seperti itu, kita klik OK saja. Nah, seperti ini hasilnya.
Nah, untuk interpretasi output kedua ini, nah model summary-nya itu R square-nya 0,558, yang artinya kepuasan kerja itu menjelaskan 55,8% variasi motivasi kerja. Nah, untuk ANOVA-nya itu sebesar 0,000, yang artinya model regresi ini itu signifikan. Nah, untuk koefisiennya sendiri, nah semakin tinggi kepuasan kerja, semakin tinggi juga motivasi kerjanya. Nah, koefisien ini positif dan signifikan, seperti itu. Nah, itu untuk yang tahap kedua. Selanjutnya kita lanjut ke tahap regresi tahap 3, yaitu untuk motivasi kerja dan prestasi kerja. Kita klik analyze seperti tadi ya, regression terus linear. Nah, yang ketiga itu motivasi kerja dan prestasi kerja. Jadi motivasi kerjanya itu kita taruh di independen, dan prestasi kerjanya kita taruh di dependen. Nah, kita klik OK. Nah, ini untuk outputnya. Nah, untuk di sini itu R square-nya sebesar 0,149, yang berarti motivasi kerja itu menjelaskan 19,4% variasi prestasi kerja. Nah, untuk tabel ANOVA-nya sig-nya itu sebesar 0,000, yang dimana itu kurang lebih kecil dari 0,05, yang artinya pengaruh motivasi kerja terhadap prestasi kerja itu signifikan. Nah, untuk tabel koefisiennya itu koefisien positif. Semakin tinggi motivasi kerja, semakin tinggi prestasi kerja. Nah, seperti itu. Dilihat berdasarkan seluruh hasil regresi, dapat disimpulkan bahwa lingkungan kerja itu mempengaruhi kepuasan kerja, sedangkan kepuasan kerja mempengaruhi motivasi kerja, dan motivasi kerja mempengaruhi prestasi kerja. Ya, yang dimana artinya kepuasan kerja dan motivasi kerja terbukti menjadi variabel intervening yang menyalurkan pengaruh lingkungan kerja terhadap prestasi kerja. Nah, demikian penjelasan uji regresi intervening menggunakan SPSS. Semoga membantu. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.